Luar biasa, orang baku dapat lagi dalam ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu kolom 26, tapi juga untuk semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Bersyukur untuk hari ini, minggu yang pertama di bulan September, orang boleh beribadah sekolah minggu lagi. Dan orang akan buka terang ibadah. Mari persiapkan hati dan pikiran, fokus untuk beribadah. Orang akan buka dengan doa. Tapi sebelumnya, dalam persiapan Enci mengajak orang menyanyi bersama dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan beribadah sekolah minggu hari ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami untuk boleh mengikuti ibadah dengan baik, dan Roh Kudus memberkati kami sehingga di sepanjang ibadah kami menikmati berkat-Mu, dan juga setelah kami beribadah, sukacita berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, agar kami terus boleh menikmati berkat-berkat-Mu, kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, orang akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, menyanyi dengan gerakan, walaupun dari rumah masing-masing. Enci berharap adik-adik menyanyi dengan penuh semangat untuk puji-pujian yang akan orang nyanyikan kali ini. Yang pertama, orang menyanyi sama-sama lagu Cuip 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 Pam Pam Pam. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Ya ya ya. Iya, sekarang orang masih akan memuji Tuhan. Kalau Enci bilang tadi lagu dengan gerakan, berarti semua sambil berdiri. Lagu yang kedua yaitu lagu Bukan Kuat, Bukan Gagah, tapi Roh Tuhan yang ada dalam orang semua. Orang nyanyikan lagu ini, Bukan Kuat, Bukan Gagah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan.
Iya, satu lagu lagi adik-adik, orang mau menyanyi masih sambil berdiri. Orang menyanyi lagu Saya Dalam Luar Atas Bawah Selalu Gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Ya, sekarang adik-adik Enci persilakan duduk dulu, karena Enci akan memberi kesempatan semua anak-anak, adik-adik sekolah minggu untuk menghafal ayat hafalan minggu yang lalu. Masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Terdapat di mana? Ya, adik-adik ayat hafalan kita yang untuk minggu yang lalu terdapat dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2a. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. 2 Raja-Raja 22 ayat 2a. Nah, bagi yang mau menghafal, tolong divideokan dan kirim ke grup WA kita di kolom 26. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan lagi cerita firman Tuhan minggu ini. Nah, untuk mempersiapkan diri, kita mendengar cerita, kita akan membaca Alkitab dan menghayati ceritanya. Sebentar kita berdoa. Sebelum itu, kita menyanyi sama-sama, minta Tuhan untuk buka torang pe mata, buka torang pe pikiran, buka torang pe telinga, dan juga buka torang pe hati untuk menerima firman Tuhan. Tapi lagu ini orang nyanyikan dalam bahasa Inggris. Open your eyes. Open your eyes and see His blessings. Open your mind and know His goodness. Open your ears and hear all His words. Open your heart, let Jesus be your King. Open your eyes and see His blessings. Open your mind and know His goodness. Open your gift and hear all His words. Open your heart, let Jesus be your King. Hallelujah, oh hallelujah. I will rejoice in your glory, Hosanna. Hallelujah, oh hallelujah. I will dance in your presence by your love. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca Alkitab dan juga selesai itu kami akan belajar firman Tuhan dari cerita Alkitab yang kita akan baca saat ini. Karena itu, berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian untuk memahami firman-Mu, dan juga mampukan kami bukan saja sampai memahami, tetapi juga akan mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang siap untuk membaca firman dan siap untuk belajar cerita firman Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat di dalam Keluaran 26 ayat 1 dan sampai ayat 37. Tetapi Enci akan bacakan bagi kita ayatnya yang pertama, Keluaran 26 ayat 1. Mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari linen halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayo saksikan sama-sama video ceritanya berikut ini. Allah memberi perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci atau kemah pertemuan antara Allah dengan umatnya. Kemah itu disebut suci karena Tuhan Allah yang Maha Kudus atau suci berkenan datang untuk diam dalam kemah buatan manusia.
Di kemah itu ada seorang imam yang akan menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Umat tidak boleh melewati pembatas yakni sebuah tabir di ruang kudus. Yang melewati tabir pasti akan mati binasa. Kemah suci terdiri atas 3 bagian. Pertama, ruang maha kudus, ini menjadi inti dari kemah suci, letaknya ada di tengah-tengah atau di pusat kemah. Kedua, bagian depan dari ruang maha kudus, terdapat ruang kudus. Ruang maha kudus dan ruang kudus berada dalam satu bangunan tenda. Lalu bagian ketiga adalah bagian pelataran atau halaman yang ada di depan tenda ruang kudus dan maha kudus. Di pelataran inilah biasanya umat berkumpul, karena umat tidak bisa masuk di dalam tenda ruang kudus apalagi maha kudus. Ada aturan yang sangat ketat ketika membangun kemah ini dan juga ketika digunakan. Ini memberi tanda tentang kekudusan Allah yang memang harus dijaga dan sama sekali tidak boleh dilanggar, tidak boleh ada kesalahan. Semuanya harus tepat, bersih, suci dan kudus. Imamlah yang boleh datang mendekat dan mendengar lalu berbicara membawa firman Allah kepada umat. Di kemah suci ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang kudus hanya imam yang boleh masuk dan harus menguduskan diri lebih dulu. Kalau tidak mereka akan mati jika masuk ruang kudus apalagi ruang paling dalam yakni ruang maha kudus. Di dalam ruang ini terdapat tempat tabut Tuhan ada, yakni tabut yang berisi 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Hanya imam besar yang boleh masuk dan hanya menurut peraturan Tuhan, yaitu setahun sekali. Ruang maha kudus adalah tempat Tuhan Allah yang dahsyat seperti saat ia hadir di Gunung Sinai. Pembangunan pembuatan kemah ini semuanya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan Musa dalam membangun sesuai rancangan atau desain dari Tuhan, membuat kemudian Allah berkenan masuk dan tinggal dalam kemah ini. Begitu amat detail Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah ini sebagai pertanda betapa amat kudus tempat ini. Sesungguhnya Tuhan tidak dapat tinggal dalam buatan tangan manusia, tetapi karena manusia berhasil membangun sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Tuhan, maka kemudian Allah berkenan atasnya. Sesungguhnya kemah pembatas ruang kudus dan maha kudus adalah sebuah tabir, yang pada saat kematian Yesus di kayu salib tabir bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan Alkitab mengatakan bahwa Yesuslah yang telah membuka jalan masuk bagi kita kepada Allah, yakni membuka tabir yaitu dirinya sendiri dengan pengorbanannya di salib bagi dosa manusia. Ketika Musa mendirikan kemah itu, maka Allah memerintahkan agar dibuatkan 3 jenis kain tabir untuk menjadi batas. Pertama, tirai pintu gerbang pelataran. Kedua, kain tenda untuk penutup bagian terdalam dari kemah suci. Dan ketiga, tabir pembatas ruang kudus dan maha kudus. Semua kain tabir ini dibuat khusus yaitu dari 4 jenis benang atau kain, yaitu kain pintal lenan halus berwarna putih, kain ungu tua, kain ungu muda dan terakhir kain merah kermisi. 4 kain ini juga menjadi bahan dasar dari pakaian jabatan imam, yaitu baju efod. Karena Yesus, maka sekarang kita dapat sampai kepada Bapa dan tidak binasa karena Yesus telah membuat kita menjadi kudus dalam darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20 dengan jelas disebutkan bahwa Yesus adalah jaminan keselamatan yang membuka jalan melewati tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi gambaran kemah suci dalam perjanjian Allah sesungguhnya ada prototipe dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Imam Besar Agung dan Kurban sempurna untuk dosa manusia, sekali untuk selama-lamanya. Adik-adik sudah saksikan kan sama-sama videonya bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah suci atau tempat orang-orang Israel yang pada waktu itu dalam perjalanan di padang gurun beribadah kepada Tuhan. Tuhan sengaja memerintahkan kepada Musa untuk membuat satu tempat di mana bangsa Israel bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ada syaratnya kan adik-adik? Tidak semua orang bisa masuk di dalam ruangan-ruangan yang ada di kemah suci karena tempat itu adalah kudus, di mana Tuhan Allah diam bersemayam yang disimbolkan melalui kehadiran tabut perjanjian. Di situ adalah tempat yang kudus dan tidak semua orang bisa untuk masuk dalam tempat kudus itu. Jadi, untuk bangsa Israel yang akan beribadah cuma boleh di pelataran, di tempat di halaman kemah suci. Yang masuk ke ruang kudus dan juga ada ruang maha kudus yaitu para imam. Itu pun
imam-imam harus terlebih dahulu menguduskan diri karena orang akan berjumpa dengan Tuhan. Berbeda dengan orang saat ini, adik-adik, orang boleh dengan bebas beribadah kepada Tuhan di mana saja asalkan orang menyiapkan orang hati, karena Tuhan yang sudah menjadi ruang yang kudus untuk orang boleh berjumpa dengan Allah yang kudus. Tuhan Yesus menjadi jalan untuk orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan ada lagi ruang-ruang yang memisahkan, tirai pemisah, tabir yang memisahkan ruang kudus, ruang maha kudus dengan pelataran kemah suci. Karena Tuhan Yesus sudah mati menebus semuanya orang dosa-dosa. Ingatkan adik-adik cerita bagaimana waktu Tuhan Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua. Jadi sudah ada lagi tabir tirai yang memisahkan untuk orang-orang boleh berjumpa dengan Tuhan Allah. Karena itu ketika orang diberi kesempatan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah, melalui waktu orang berdoa, waktu orang membaca firman, orang gunakan baik-baik kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan orang berjumpa dengan Tuhan Allah, karena Tuhan mengasihi orang. Jadi orang harus mengasihi juga Tuhan yang selalu mengasihi orang. Apa yang orang bisa buat, orang belum bisa hadir di gereja sebagai anak-anak karena di masa pandemi, tetapi orang menjadikan orang pe rumah, orang menjadikan orang pe HP Android atau orang pe laptop atau orang pe komputer sebagai orang pe sarana untuk berjumpa dengan Tuhan, orang beribadah kepada Tuhan. Yang terutama orang mempersiapkan orang pe hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadikan orang pe hati kemah suci di mana Tuhan boleh hadir dan diam selalu untuk memerintah orang melakukan apa yang baik. Demikian cerita firman Tuhan, dan ada ayat hafalan untuk orang hafal minggu ini dari cerita yang orang dengarkan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Enci berharap adik-adik boleh menghafal ayat hafalan ini supaya orang boleh selalu ingat bahwa Tuhan mengasihi orang dan menjadi jalan membuka tabir untuk orang berjumpa dengan Tuhan, yaitu dirinya sendiri. Nah, mari sambut bacaan firman Tuhan ini, cerita firman Tuhan kita dengan satu lagu untuk menjadi janji kita kepada Tuhan bahwa orang akan selalu mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, mencintai kemah suci. Orang menyanyi sama-sama, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Bapa, ya ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Nah, adik-adik, setelah orang mendengarkan firman Tuhan, orang bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi orang, dan orang bersyukur bahwa Tuhan selalu memberkati orang keluarga, mama, papa, dan orang semua. Dan mari orang menyampaikan pujian syukur dengan menyanyi dan juga dengan mempersiapkan persembahan yang akan dijemput di rumah-rumah kita. Sambil menyiapkan diri, sambil
mengucap syukur kepada Tuhan, orang menyanyi sama-sama lagu. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang Tora akan bersiap untuk berdoa syafaat bersama. Tora akan terus mendoakan Tora untuk kehidupan di minggu yang baru yang akan Tora jalani. Tora akan berdoa untuk Tora untuk pendidikan yang sementara Tora lakukan dari rumah, Tora belajar bersama. Tora juga akan berdoa untuk Tora keluarga, Tora kolom, Tora jemaat, dan Tora satukan semuanya dalam doa syafaat. Dalam persiapan Tora mau berdoa, Tora menyanyi sama-sama itu lagu Bila Kau Ada. Engkaulah selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu, Yesusku, tunaikan doaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh terus beribadah. Meskipun dalam keterbatasan karena pandemi, kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan, terima kasih, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyanyi dengan gerakan, kami juga sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang betapa kudusnya rumah tempat kami berjumpa dengan Tuhan. Karena itu kami selalu berusaha untuk selalu menjaga kehidupan kami supaya kami tetap kudus di hadapan Tuhan, dan juga supaya kami selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, tolonglah kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu, juga anak-anak sekolah minggu kolom 26. Tuhan berikan selalu kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberkati kami dalam masa-masa pertumbuhan kami. Tuhan berkati kami dalam masa-masa kami belajar, dan juga Tuhan selalu akan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di hari-hari kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan memberkati orang tua kami, mama, papa, keluarga, saudara-saudara, kakak adik kami, dan semua orang yang ada di sekitar kami yang selalu mengasihi kami. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, juga Tuhan berkati dalam segala usaha mata pencarian mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Tuhan kiranya juga akan terus memberkati semua jemaat, memberkati kami di dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan. Tuhan berkati kami untuk selalu boleh mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja secara fisik, tapi juga kami mau bersama-sama membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk
semua teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Tuhan menjadi dokter yang terbaik yang akan memberkati segala upaya pengobatan yang dilakukan. Bukan saja bagi teman-teman kami, mungkin juga bagi orang tua mereka, anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan serta sembuhkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan terus keamanan dan ketertiban. Tuhan berkati terus segala upaya dalam menanggulangi pandemi corona yang sementara terus dilakukan oleh pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberkati program vaksinasi yang terus berjalan, dan juga Tuhan memberkati para medis yang dengan sukarela dan sukacita boleh mengambil bagian menjadi relawan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga akan memberkati semua masyarakat sehingga mereka boleh terus patuh, taat pada protokol kesehatan dan segala kebijakan pemerintah yang dilaksanakan saat ini, yaitu kegiatan PPKM. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami senantiasa, dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bersama-sama terus dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama-sama, dan kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, orang akan tutup orang ibadah so selesai. Orang akan menutup ibadah dengan menyanyi lagi satu lagu terakhir, lagu penutup. Sambil berdiri, orang menyanyi lagu Tuhanlah Gembalaku, saya mau mengikut Dia. Biarlah menjadi janji kepada Tuhan bahwa orang selalu akan mengikut Tuhan. Adik-adik, demikian ibadah kita, ibadah sekolah minggu Jemaat Pemimpin Immanuel Bahu Kolom 26 hari ini, hari Minggu tanggal 5 September 2021. Tuhan Yesus memberkati orang semua yang selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom, sampai jumpa minggu depan.